terus ya semua rasa haru yang saya rasakan tertutup dengan selesainya pengibaran bendera gitu. Dan deg-degan pastilah, tiba-tiba tuh yang gede biasanya angkat kemana-mana dia tiba-tiba jalan lagi. Jadi rasa cemas itu pasti ada, tapi karena semuanya berlangsung dengan hikmat dan juga fokus dari teman-temanku. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari SeaWorld, luar biasa ya, berjalan seperti yang direncanakan. Amin. Persiapannya sudah berapa lama, Mas? Kalau persiapan kita nggak sebentar banget ya. Pokoknya kalau untuk di kolom hiu ini cuma 2 kali latihan, selebihnya di kolom besar. Ada kesulitan tertentu kan? Kesulitannya ya memang karena ini kita kan nggak pakai pin ya, gitu. Jadi harus mengendalikan kelihatannya tuh kayak itu lambat itu. Aduh, tapi kita menuju jalanan itu susahnya, gerakin kaki itu susah banget gitu. Jadi ya semuanya ikutin hitungan. Jadi bisa bareng-bareng. Jadi tadi sebelumnya juga sebelum latihan kan tadinya pagi mau turun dulu tuh, tapi nggak usah deh, langsung aja. Trik untuk supaya tetap tenang seperti apa sih kalau di kolom hiu? Fokus aja, fokus. Jadi sama sekali kan kalau dari dalam tuh kita nggak kelihatan sama sekali kan. Jadi kelihatannya cuma ada lampu doang tuh baru kelihatan gitu. Makanya kalau pada saat tadi pengibaran bendera, jadi saya fokus untuk ngikutin aba-aba dari tim, baru hafalan misalkan itu langkah kanan, langkah kiri gitu, itu baru. Yang paling takut itu adalah kan pada saat pembentangan bendera ya, itu yang paling takut gitu. Ya alhamdulillah dari latihan sampai sekarang sih berjalan lancar ya kan. Iya. Amin. Kok menjadi momen sakral dan momen pertama kali dalam hidup Koko juga nih? Iya, ini pertama kali sejarah dalam perjalanan hidup saya bisa memberikan sesuatu untuk Indonesia, pastinya di hari kemerdekaan hari ini. Dan diving yang saya punya, sertifikat yang saya punya berguna juga gitu. Iya, yang pertama itu yang saya bisa berikan sama Indonesia, di mana konsep yang diberikan sama SeaWorld sendiri ini tertantang. Kenapa saya bilang tertantang? Kan biasanya di kolam besar ya. Nah ini di kolam hiu, dan mengendalikan itu kan harus tenang, kitanya relax dulu sehingga saya bisa lebih fokus. Kalau kita dikit-dikit, gue kemarin tuh celananya juga agak gimana gitu ya. Jadi kadang-kadang gue suka belibet sama celana gue sendiri, perasaan gue kayak sirip hiu, dia hirip hiu, padahal celana gue sendiri. Jadi gue harus kontrol sama baju yang gue pakai sendiri sehingga bisa tahu. Mas, 80 tahun Indonesia merdeka, harapannya apa, Mas? Ya harapan Indonesia benar-benar merdeka. Ya, Indonesia benar-benar bisa, khususnya semua masyarakat Indonesia benar-benar bisa hidup merdeka di negaranya sendiri. Amin. Ya, gitu ya. Tapi maksudnya waktu nerima tantangan dari SeaWorld itu apa sih, kan ini kan waktu pertama kali nerima tantangan dari SeaWorld itu apa sih yang akhirnya mau gitu? Ya yang akhirnya mau karena dia ada di kolam hiu. Jadi tahun ini nggak di kolam besar kan, biasanya di kolam besar yang ikan sana kan, tapi kalau ini kan di kolam hiu. Jadi challenge-nya juga berbeda. Saya biasanya tenang-tenang aja, tiba-tiba gue dari malam udah mulus duluan tuh, udah kok gue jadi kayak nggak bisa tidur, pengen cepet-cepet pagi, gue melek lagi jam 3 lagi, udah gue sholat lagi, baru jam 4 lagi, lama nunggu, kayak pengen gue geser tuh jarum jam, nggak bergerak tuh kayaknya jam gitu. Jadi ya udah senervous itu gitu ya, karena kan hiu ya, makanya itu yang membuat saya deg-degan. Dan yang paling penting itu kan dari SeaWorld juga disediain ada tim rescue-nya sendiri, bajunya yang tadi pakai besi-besi itu udah tahu antisipasi apa yang dilakukan ketika ada hal-hal yang terjadi. Oh, berapa meter dan mungkin berapa ekor hiu di sini? Ini berapa meter? Berapa? 18 meter. Iya, kedalamannya 5 meter. Iya, kedalamannya 5 meter, ada 18 ekor. 18 ekor hiu. Gitu. Kok kesulitan sendiri mungkin diving sendiri pakai baju seperti ini seperti apa sih? Kok kan biasanya pakai baju scuba diving. Ya. Nah itu, ngebayang nggak tuh? Berarti biasanya lebih gampang untuk ini, tapi kan ini kan kita pakai baju biasa karena ini adalah upacara, dan terus pemberatnya juga harus
aman, pokoknya nggak tahu deh, biasa tiba-tiba pemberat biasanya berapa, kalau kita lagi nervous ada aja pikiran, jadi nambah lagi batunya gitu. Pokoknya diving ini adalah hal yang paling menyenangkan, ketenangan dan fokus yang paling penting gitu ya. Tapi kalau Robin sendiri itu ya pecinta biota laut juga atau gimana? Iyalah, iya banget. Jadi makanya kalau ngomongin tentang laut, apalagi di kedalaman air laut itu ya suka, apalagi yang indah dan yang gak dirusak sama masyarakat atau siapapun yang suka pada buang-buang sampah mie instan tuh. Ya kan itu banyak banget plastik botol, itu suka sedih kadang-kadang ngelihatnya gitu ya. Jadi biar laut Indonesia dimanapun kita berada itu tetap menjadi sesuatu yang menarik buat semuanya kalau pada pengen bangga dengan Indonesia sendiri. Support keluarga sendiri seperti apa sih kok? Support banget mereka, dan hari ini juga anak-anakku juga pada ada ikut perlombaan, ada yang ikut lomba balet gitu ya. Jadi mereka ikutan perlombaan juga dan aku support banget. Tadi sebelumnya juga kita teleponan dulu ya, mereka sangat amat mendukung, tapi karena ada kegiatan yang mereka harus jalani di hari kemerdekaan ini, jadi ya saya pun dukung mereka. Kok kalau boleh Ya. tahu sudah berapa lama sih punya sertifikasi ini kok? Tahun berapa ya? Iya dari 2010. Dari 2010, dan kebetulan Mas Ferry ini salah satu yang selalu mendampingi saya kalau di kalau lagi diving gitu. Nah, jadi pas lagi ada waktu senggang ya saya pasti main gitu. Kalau enggak ya enggak. Karena kalau yang kayak gitu tuh nggak enak kalau digerabak gerubuk gitu ya, cuma 2 jam, 3 jam nggak enak gitu. Jadi memang lu mesti seharian full, itu baru enak tuh. Nyantai, habis makan, turun lagi gitu. Ya harus dinikmatin sebenarnya. Karena kalau diving itu nggak bisa kayak lu lagi pergi ke kantin cuma 1 jam selesai, cabut lagi, itu pasti sakit. Apalagi kalau kita lagi keluar kota, saya biasakan kalau bisa H-1 sampai dulu baru saya bisa turun. Tapi Ini- kok pernah gak sih kok mengalami kejadian waktu lagi diving gitu? Pernah. Waktu di Labuan Bajo. Tapi kalau itu mah saya sendiri yang bandel sih. Gitu. Jadi saya sama Luna Maya kok di Labuan Bajo. Jadi saya waktu itu pada saat lagi mau menuju untuk tes kedalaman 40 meter di Tulamben, Bali. Tapi saya latihannya nggak di Bali, tapi di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo saya baru terbang ke Bali gitu. Nah di situ harusnya oksigen saya itu ada di hanya bisa di kedalaman 5-7 meter. Karena saya lagi mau di kedalaman 40, Luna masih di 5 meter, ya gue lama gue turunnya sendiri. Gue nengok kanan kiri udah kagak ada orang. Gara-gara sadarnya oksigennya habis gitu. Tapi itu waktu di sana kan, udah pas dari situ aku hilang. Naik lama deh, wah nggak nyampe di kita. Gitu. Tapi akhirnya bisa. Ya karena kan semuanya kan udah dikuasain kan. Semuanya kan udah di pelajari. Lagi kok semarak kemerdekaan tahun ini seperti apa sih dirasakan? Berbeda karena saya ikut andil dalam proses pengibaran bendera ini, dan ini menjadi sejarah buat perjalanan saya pribadi. Dan terima kasih untuk teman-teman media yang sudah support terus dari saya latihan sampai saya ada di sini. Terima kasih teman-teman yang ada di SeaWorld yang ada di sini. Terima kasih yang sudah support. Ferry juga yang beri kesempatan juga, thank you banget, dan semua manajemen terima kasih. Ya. Saya langsung ucapin Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Pokoknya Indonesia tetap merdeka. Makasih.